keheningan malamku bersujud menatap bintang yang begitu syahdu. Ya Allah Tuhan pemilik semesta, hati ini bergetar menyebut namamu. Engkau yang menuntun langkah kaki ini di khususan ilahi bapak hadi sesuatu binanam walaruhi bapak hadi sumar jamin tugino walaruhi bapak sumar dibinam diharjo walaruhi bapak sugito binanam walaruhi bapak asyad ma'un bin haji sarmami walaruhi bapak haji andin hairudin bin haji andin walaruhi bapak ruban musyaini bin rasa bijab walaruhi bapak abdurrahman abdullah bin ajal walaruhi bapak sudato bapak bin haji sudato maghfiratan ya Allah maghfiratan ya Allah wa الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا الخالقون مقرون وجعلنا من بين أفلم تكونوا تأكلون هذه سنة التي كنتم توعدون استوى اليوم صراطا فلا ينزلون ولو نشاء لمسنا على أمانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير على أن يخلق بلى هو الخلاق العليم إنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya banggakan Ketua Yasrin Bapak Ustaz Loya Amin Mustali, Ketua DKM Al-Huda Bapak Ustaz Manap, Ketua RT 04 Bapak Bambang, Bapak Koordinator 03 Yaslim, Koordinator 04 Pak Hardoso. Alhamdulillah nih Bapak-Bapak, ini acara dimotori sama Pak Hardoso sama Pak SK. Kemarin malam beliau WhatsApp saya, Assalamualaikum bos, gitu kan. Besok acara Yasrin di Balai Warga bos, gitu. Saya udah GR Pak, dipanggil bos. Saya lihat di grup info KT 04, ternyata Pak Mumu WhatsAppan sama Mas Doso manggilnya bos juga ke Pak Mumu. Berarti bagus, dalam arti Pak Doso itu tipe orang yang menggembirakan hati orang. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga langkah kita menjadi ringan untuk hadir di acara Yasrin malam ini, dan semoga acara malam ini penuh keberkahan, penuh ridho, dan kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tanpa kita juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat
keberkahannya daripada seluruh umatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya awali dengan bercerita dulu Bapak. Ini ceritanya dari zaman dahulu kala. Ceritanya zaman dahulu kala. Nanti menyangkut kemari maksudnya. Ada sebuah diskusi Pak, sebuah diskusi antara guru dengan murid dengan gurunya. Muridnya berkata kepada gurunya, wahai sang guru, kalau kita mau punya uang, mau berrezeki, pasti kita harus kerja dulu. Kita kerja dulu, baru kita dapat upah. Itu kata guru. Tapi gurunya itu berkata lain Pak. Gurunya berkata lain. Gurunya berkata seperti ini. Dengan kita melakukan amalan kepada Allah, insya Allah rezeki itu datang sendiri. Kata gurunya seperti itu. Nah, selesai diskusi, muridnya ini pulang melewati sebuah desa. Desa itu sedang lagi musim anggur. Sang murid ini dipanggil sama penduduk desa, wahai anak muda, bantulah kami, gitu kan. Akhirnya bantuin tuh, si santri ini bantuin. Selesai bantuin, dapat upah Pak. Dapat upah, yaitu berupa anggur yang bagus-bagus, yang manis-manis. Dalam hati si murid, nah bener kan omongan gue, gitu kan. Dalam artinya, berarti kita harus kerja dulu, baru dapat upah. Ketika dapat anggur, dia nggak langsung pulang Pak. Dia balik lagi ke rumah gurunya, ingin menyampaikan, tapi menyampaikan dengan lembut kepada gurunya. Dia menyampaikan seperti ini, wahai guru, tadi saya pulang lewat ladang dan saya diminta untuk membantu memetik panen anggur. Selesai memetik, saya bantu, saya dapat upah Pak Guru, yaitu saya dapat anggur. Bukti kalau saya kerja, maka saya dapat hasil, dapat rezeki. Gurunya jawabnya santai Pak. Gurunya menyampaikan seperti ini, wahai muridku, padahal siang ini lagi panas seperti ini saya mau berangkat ngajar, tapi di pikiran saya alangkah enaknya kalau siang ini saya makan anggur. Ternyata tak terduga kamu datang kemari bawain anggur untuk saya. Artinya apa Pak? Bisa dipahami jalan cerita ini? Ya. Rezeki itu ada yang pasti, gitu kan? Ada juga yang karena amalan Pak. Dan kita di sini tuh nggak kurang-kurang banget Pak. Tinggal di wilayah Kampung Pili, RT 3 dan RT 4. Apa yang nggak ada? Di RT 3 ada musola Al-Huda yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ketua DKM Ustadz Manap. Kegiatan agamanya ada. Ada juga pengajian Mama Bella. Di 04 ada pengajian Nusifa. Dan kita bapak-bapaknya juga pengajian juga. Di surat Al-A'raf ayat ke-7, surat ke-7 ayat 96 itu menyampaikan apabila sebuah lingkungan, suatu daerah atau sebuah negara yang penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rahmat dan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Jadi kita ini di sini nggak kurang-kurang amat Pak. Malam Jumat ini kita sudah bikin amalan, tapi nggak cukup amalan aja Pak. Nanti ada 3 poinnya Pak. Kita tuntaskan 3-3-nya malam ini. Ini baru 1 poin. Poin pertama, kita sudah melaksanakan amalan di malam Jumat ini, ya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan kita meminta memohon, gitu kan.
kita meminta, memohon. Apa sih yang kita minta? Kan separuhnya itu tentang duniawi, tentang rezeki, tentang kesehatan, gitu kan. Dan separuhnya lagi keselamatan di akhirat. Jadi memang lingkungan kita nggak kurang-kurang banget Pak. Dan puji syukur alhamdulillah, gitu kan. Kita malam Jumat bermunajat dan juga kita malam ini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pernah suatu kisah Nabi itu duduk dengan para sahabatnya. Nabi bertanya kepada sahabatnya, tahukah sahabatku siapa umatku yang paling beruntung? Para sahabat saling memandang. Ketika saling memandang, salah satu menjawab, kami ya Rasul, karena engkau telah mengatakan kalau kami telah pasti masuk surga. Kata Nabi, bukan. Akhirnya lama gak ada jawaban. Akhirnya Nabi menjawab bahwa umatku yang paling beruntung adalah umat setelahku yang tidak kenal aku dan tidak melihat aku, tetapi dia mencintaiku. Semoga kita semua Pak ya, kita semua, dan saya yakin bapak-bapak yang datang dan hadir ini karena iman, karena takwa kepada Allah, gitu kan, dan juga karena cinta kepada Rasul. Setuju Pak? Setuju ya. Saya kagak makan. Cari tahu makan. Ini amalan pertama Pak. Amalan pertama kita udah sampai. Kita sudah cinta kepada Rasul, kita sudah melakukan amalan di malam Jumat. Dan setiap amalan itu kita boleh berharap Pak. Boleh berharap apa aja. Gitu kan? Dan para ulama itu udah sepakat yang namanya harap dan takut adalah bagian daripada iman. Pertama, terkait amalan malam ini kita sudah laksanakan. Sekarang yang kedua Pak, ini kita kajian untuk bagaimana kita bisa merubah hidup. Ya, bukan hanya saya menyampaikan ini, tapi ini saya menyampaikan untuk diri saya Pak, diri saya juga. Yang pertama itu adalah kita harus bisa ikhlas Pak. Kita harus bisa memaksakan diri untuk mau sedekah. Harus dibiasakan. Sedekah itu harus ikhlas nggak? Harus ikhlas. Boleh terang-terangan nggak? Boleh. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 271 itu diterangkan kalau yang namanya sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi dan boleh terang-terangan. Misalnya akikah itu terang-terangan Pak. Nggak mungkin yang namanya akikah itu ngumpet-ngumpet kambing dibawa ke kamar berduaan terus dipotong sembelih, nggak mungkin Pak. Gitu. Nikah juga terang-terangan, kurban terang-terangan. Jadi yang namanya amal sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Yang nggak boleh sembunyi-sembunyi tapi kagak sedekah. Contohnya pura-pura zikir, merem-merem, kotak lewat dilewatin aja, disindirin tengah. Seperti itu ada ya. Itu yang nggak boleh seperti itu, gitu kan? Kayaknya pengalaman. Dulu pengalaman, iya kan, pura-pura gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Padahal amal lewat, dia cuma singkirin lagi. Seperti itu. Ini dahsyat banget Pak. Kalau kita beramal ini dahsyat, dan amal ini harus ikhlas, harus kita bisa paksakan, biasakan, nanti insya Allah terbiasa.
di ayat 261 surat Al-Baqarah itu dikatakan kalau orang yang bersedekah itu seperti benih, Pak. Seperti kita menanam benih satu buah, nanti dia akan tumbuh 7 batang. Di antara batang itu akan tumbuh 1000 biji. Jadi kelipatannya 1, 7, 100, Pak. 7 kali 100, 700. 1, 7, 700. Luar biasa. Dan itu harus dibiasakan, Pak. Kalau pengen hidup kita bisa berubah. Pertama, amalan udah selesai, kita laksanakan, tinggal sedekahnya kita genjot. Kampung kita ini udah merupakan sebuah keberkahan banget, Pak. Gitu kan? Kita mengadakan sekarang ini taklim Jumatan tiap malam Jumat. Ini suatu hal yang luar biasa. Kalau Bapak sekarang ada yang bersedia nggak? Bapak ke Selapajang ataupun ke Rawakucing, Pak, ke TPU, gitu kan? Bapak dengerin tuh makamnya almarhum yang tadi disebutkan. Mereka tuh pasti mengucap, Pak, jazakallah khairan katsira, jazakallah khairan katsira. Mereka udah pintar bahasa Arab karena udah bertemu sama Rokib Atib. Munkar Nakir. Iya, mereka itu pasti mengucapkan jazakallah khairan katsira, gitu kan? Yang tadinya mungkin biasa-biasa aja tempatnya, sekarang sudah ada spring bednya deluxe, gitu kan? Yang bisa muat 4 orang, satu dia, tiga lagi bidadari. Karena apa? Karena doa baik kita, Pak. Doa baik kita semua, gitu kan? Mereka itu sangat bersyukur, Pak. Mereka itu sangat berterima kasih kalau mereka bisa bicara. Makanya kalau ada yang mau mewakilin ke Selapajang, dengerin, Pak. Di makamnya pasti ngomong kayak gitu. Jazakallah khairan katsira, jazakallah khairan katsira. Masih oke, Gitu kan. Jadi sih sebenarnya ini. Jadi sebenarnya tema malam ini sebenarnya saya ingin mengajak merubah, Pak. Merubah bagaimana hidup kita ini dari baik menjadi lebih baik. Pertama, itu dengan kita melakukan amalan seperti ini. Yang kedua, yuk kita biasakan untuk giat untuk beramal. Jadi amal soleh ini buat pancingan, Pak. Pancingan 10.000 biar dapat 100.000, pancingan 100.000 biar dapat 1 juta, seperti itu, Pak. Tapi masih ada lagi yang ketiga, Pak. Yang ketiga itu hablum minan nas. Cuman kalau saya laksanakan di sini kayaknya kurang pas, Pak. Karena jatuhnya ini saya rencananya mau praktek. Iya, cuman banyak makanan. Iya. Tadi saya mau praktek gitu kan. Yang ketiganya mungkin jadi PR ya. Malam Jumat besok aja, karena ini bakso saya sudah dingin gitu kan, situ enak gitu kan, sudah makan, sudah ngepul-ngepul gitu. Saya belum udut, belum makan bakso gitu kan. Oke, demikian saya akhiri. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf lahir batin, dan bila ada yang baik silakan diambil, ganti baik dibuang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Di keheningan malamku bersujud menatap bintang yang begitu syahdu. Ya Allah Tuhan pemilik semesta, hati ini bergetar menyebut namamu. Engkau yang menuntun langkah kaki ini dikala jiwa dirundung sepi.
Tiada sedikit pun nikmat yang terabaikan. Segala puji hanya milik-Mu